mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang prospek kerja antara lulusan D3 dan lulusan D4. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi kamu yang saat ini sedang mempertimbangkan mau ngambil kuliah D3 atau sekalian D4 aja ya. Nah, tapi kalau dari segi prospeknya kayak gimana? Nah, video ini tepat buat kamu. Kalau misalnya dipertimbangkan dari segi prospek kerja, kira-kira lulusan dari D3 atau D4 ya yang lebih dibutuhkan dari industri. Nah, secara umum biasanya untuk yang D3 ini nantinya akan menjadi posisi di operator. Dan nantinya kalau misalnya kamu memang berencana aku lebih suka untuk yang terapan aja atau aku lebih suka yang praktek aja, maka lebih baik kamu ngambil D3. Apakah prospek kerjanya itu lebih kecil? Sebenarnya untuk yang D3 ini prospek kerjanya juga lumayan besar. Cuma dari beberapa industri itu sebenarnya mereka lebih suka ngambil yang sekalian lulusan D4 atau sekalian lulusan S1 aja. D4 sama S1 ini kan setara ya, kuliahnya juga 4 tahun. Nah, kenapa sih banyak industri yang lebih memilih aku pengen ngambil mahasiswa yang lulusan D4 aja daripada yang lulusan D3? Karena banyak banget mahasiswa yang lulusan D3 dia sudah diterima bekerja, kemudian setelah diterima bekerja dia malah izin untuk resign atau mungkin dia izin untuk melanjutkan kuliah ekstensi. Nah, atau kalau nggak lanjutin kuliah D4 lagi. Nanti kalau misalnya kayak gini dari segi industri ataupun dari pihak HR, ya harus mencari pengganti dong. Udah diterima kerja, baru bekerja beberapa tahun atau mungkin bahkan baru beberapa bulan sudah memutuskan untuk resign dengan alasan untuk lanjut kuliah lagi. Kalau kayak gitu kan dari pihak industri harus nyari orang baru, harus melalui proses rekrutmen yang baru lagi, sehingga akhirnya dari pihak industri lebih berpikir ya udahlah aku nyari yang sekalian sudah selesai kuliah D4 aja. Selain itu, pertimbangannya adalah kalau misalnya lulusan D4 ini dari segi salary ataupun dari segi gaji itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lulusan D3. Kenapa? Karena yang lulusan D4 ini posisinya tentunya akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang lulusan D3. Untuk yang lulusan D4 ini posisinya start dari supervisor. Anggaplah kalau misalnya di bagian produksi. Di bagian produksi itu posisinya ada bagian operator, atasnya lagi supervisor, atasnya lagi asisten manajer, baru udah itu ada yang posisi manajer. Itu untuk yang divisi produksi nih. Nah, kalau kamu misalnya lulusan D3 atau D2 atau D1, nanti posisinya akan ditempatkan di bagian operator. Tapi kalau kamu lulusan D4 atau lulusan S1, masuk sebagai fresh graduate atau karyawan baru itu nggak lewat operator dulu, tapi langsung di posisi supervisor. Dan karena posisinya dan jabatannya ini lebih tinggi dibandingkan yang D3, maka dari segi gaji atau salary juga akan lebih tinggi dibandingkan yang lulusan D3 tadi. Nah, tapi bagi kamu yang sekarang nih saat menonton video ini, wah aku udah keburu D3 nih, terus nanti lanjut kuliah dulu untuk D4 atau melanjutkan ekstensi atau mending kerja dulu aja cari pengalaman. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu aku udah bahas di video ini, dimana aku di sini udah mempertimbangkan mending kamu lanjut kuliah atau mending kerja dulu aja. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Di video selanjutnya aku jelasin tentang apakah kalau misalnya kamu lanjut program D3 ke D4 itu ada, atau lulusan dari D3 cuma bisa lanjut ekstensi ke S1. Semuanya akan aku bahas di video selanjutnya. So stay tune. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.